dan yang berbahagia selalu di dalam Dhamma, para upasaka upasika, umat Buddha sekalian yang budiman budiwati. Suatu kebahagiaan bagi kita semua pada pagi menjelang siang hari ini, kita bersama berkumpul di ruang Dhammasala ini untuk melakukan upacara puja dan bakti pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang mana juga pada hari ini kita berada pada satu hari yang khusus, hari yang spesial di dalam lingkup agama Buddha, yakni pada hari Uposatha atau Purnama Siddhi di bulan Waisak. Kita patut untuk selalu juga bersyukur atas buah karma baik kita sendiri masing-masing yang masih berbuah pada waktu yang semestinya membuahkan kesehatan panjang usia, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa memiliki waktu, memiliki kesempatan guna melakukan upaya-upaya bajik, upaya-upaya luhur untuk kepentingan diri kita sendiri masing-masing pun juga bisa bermanfaat bagi satwa lain. Hal tersebut mesti berulang untuk diingat, berulang untuk direnungkan, agar supaya kita tidak lupa diri pada saat menikmati hal-hal yang merupakan buah karma baik kita. Dan juga tidak lupa asal mula dari mana kita memperoleh hal-hal yang baik itu, hal-hal yang menyenangkan itu dalam pandangan ajaran Buddha. Yang mana ya bukan diberi siapa-siapa, bukan dihadiahi oleh siapa-siapa, tetapi itu adalah hadiah buah dari karmanya sendiri, oleh dirinya sendiri yang melakukan hal baik, sehingga menyokong kehidupannya sendiri pula hal-hal yang baik muncul. Sehingga kalau mengharapkan berulang di masa mendatang masih ada, ya buatlah lagi sebabnya. Buatlah dari kebajikan-kebajikan, dilakukan lagi dan lagi. Ya pada hari ini ya Purnama Siddhi di bulan Waisak. Nah, seperti yang lalu ya beberapa waktu yang lalu ketika saya mengisi Dhammadesana di wihara ini, ya saya sempat ya sudah menyinggung perihal penanggalan Buddhis. Ya, bahwa ya, dalam penanggalan Buddhis jumlah hari di dalam penanggalan Buddhis berjumlah berapa hari? Penanggalan Buddhis berapa hari? Tidak ada yang ingat. Baru beberapa bulan yang lalu sudah tidak ingat. 31 hari atau 30 hari? Berapa hari? 31 atau 30? Yang menjawab 30 tunjuk jari. Angkat tangan
Yang tinggi. Yang tinggi. Yang menjawab 30 hari dalam bulan penanggalan Buddhis. Ya, persekian. Selebihnya 31 berarti. Benar? Yang lainnya berarti 31? Atau tidak menjawab? Ya enggak boleh. Ya, orang dikasih pilihan kok enggak menjawab. Sudah dikasih pilihan ya memilih salah satunya. Ya, ternyata lebih banyak yang menjawab 31 gitu kan ya. Nah, sementara yang menjawab 30 lebih sedikit. Berarti yang menjawab sedikit itu mendengarkan yang lalu. Ya, jawaban yang benar adalah 30 hari semua bulan di penanggalan Buddhis. Tidak ada yang 31 pun, tidak ada juga yang 29, 28 begitu, tidak ada. Semua penanggalan bulan, penanggalan Buddhis berjumlah 30 hari. Termasuk bulan Waisak. Nah, ketika Purnama Siti, seperti pada hari ini, penanggalan Buddhis itu di jumlah 30 hari itu hari keberapa? Hari pertama atau hari terakhir dalam penanggalan Buddhis? Yang menjawab pertama, tunjuk jari. Yang menjawab pertama, hari ke-1 di penanggalan Buddhis. Tunjuk jari. Tidak ada. Berarti semuanya menjawab di akhir bulan. Benar tidak? Awal atau akhir? Ya, jawabannya adalah akhir bulan. Sehingga apa? Ketika Anda setelah memperingati Trisuci Waisak Purnama Siti ini, esok sudah bulan lain. Tidak ada bulan Waisak lagi. Ya, tidak ada bulan Waisak lagi. Nah, sudah bulan lain. Maka ketika Anda sudah memperingati Trisuci Waisak Purnama Siti ini, kalau lalu lalang lagi saya suruh gantikan Dhamma Desana loh. Ini sudah waktunya Dhamma Desana, jangan diganggu konsentrasinya. Tadi mestinya meletakkan di awal. Ya, jadi tanggal 30 di bulan Waisak pada saat Purnama Siti bulan Waisak ini. Jadi 1 bulan sebelumnya itu berarti waktu kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk SPT, sebulan pendalaman Dhamma. Nah, sekarang siapa yang cetak rekor Atasila selama 1 bulan? Tunjuk jari. Ada enggak yang sampai 1 bulan full? 1 orang. Yang lainnya enggak ada. Enggak ada. Yang di hari-hari Uposatha? Yang di hari Uposatha masih ada banyak, lumayan. Yang lainnya enggak sama sekali. Uposatha juga diterjang gitu. Enggak ada yang Atasila. Uposatha sila. Wah, ini benar-benar ya hebat umat Buddha. Momen Waisak saja enggak ngaruh gitu. Enggak ada perjuangannya sama sekali. Nah,
Padahal ya semestinya kita minimal ya menyambut ya, bulan Waisak itu dengan penuh kesungguhan hati, ya meningkatkan latihan-latihan kita ya, untuk memberikan ya sedemikian rupa yang bisa kita upayakan untuk ya menunjukkan penghormatan tertinggi pada guru agung kita, pada Tikratana, dengan praktik-praktik yang tentunya ya, berbeda dengan praktik yang biasa. Minimal ya pada saat uposatha itu tidak dilewatkan. Ya, karena ya uposatha itu adalah hari khusus juga di dalam agama Buddha. Termasuk ya semua peringatan dalam hari raya agama Buddha semuanya ada di hari uposatha. Nah, tahu kan yang peringatan berapa hari raya? Yang peringatan berapa hari raya? 3 atau 4? Yang menjawab 4 tunjuk jari. Ya, banyak. Yang menjawab 3? Loh, cuma 1. Yang lainnya jawab apa? Yang jawab nggak ada jawabannya gitu. Ya, yang benar adalah 3. 3 peringatan yang ada di bulan uposatha atau di hari uposatha ya, di bulan-bulan tertentu di hari uposatha. Ya ini apa saja? Trisuci Waisak, Asada, Magha Puja. Yang Katina itu enggak harus di hari uposatha kan? Kan jumlahnya 1 bulan. Itu juga bukan peringatan juga. Itu perayaan. Ya, Katina memperingati apa? Tidak ada yang diperingati di Katina itu. Yang ada adalah ya perayaan festival ya umat Buddha bersukaria menyambut para biku yang berhasil keluar wasa. Nah, karena menganggap ya para biku setelah berjuang sedemikian rupa mungkin banyak yang mencapai kesucian-kesucian, maka menjadi ladang subur. Nah, sehingga umat Buddha berbondong-bondong menyokong dengan harapan ya minimal ya membuat karma baik yang besar ketika pasca bikunya itu keluar wasa. Tidak ada yang diperingati di sana. Nah, kalau Trisuci Waisak ya 3 peristiwa yang diperingati. Yakni apa saja? Yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha itu siapa? Buddha atau calon Buddha? Calon Buddha. Atau yang kita kenal sebagai sebutannya Bodhisatta atau Bodhisattva. Nah, kata satwa itu diambil dari Bodhisattva. Jadi ya makhluk yang punya tujuan untuk mencapai bodhi. Ya. Ya, Bodhisattva atau Bodhisatta Siddhartha Gautama. Lahirnya Bodhisattva Siddhartha Gautama. Yang kedua, pencapaian pencerahan sempurna siapa? Buddha atau Bodhisattva, Mas Yan? Hah? Buddha atau Bodhisattva? Yang mencapai itu Buddha atau Bodhisattva? Yang mencapai itu Bodhisattva, menjadi Buddha, menjadi sama Sambuddha Gautama. Kemudian peringatan yang ketiga, parinibbananya Bodhisattva atau Buddha? Parinibbana sama Sambuddha Gautama. Jadi setelah pencerahan sempurna baru disebut sebagai Buddha, sebagai sama Sambuddha. Sebelum itu ya masih Bodhisattva,
Sebelum mencapai pencerahan sempurna itu bodhisattva, meskipun menjadi petapa juga belum Buddha. Ya, bertapa 6 tahun itu belum Buddha, masih bodhisattva. Ya, jadi 3 peristiwa itulah yang ya kita peringati setiap hari suci di bulan Waisak. Ya, pada saat Purnama Siddhi itulah ya 3 peristiwa itu terjadi di waktu yang sama, yakni di Uposatha. Ya, dengan tahun yang berbeda tentunya, tidak satu hari lahir begitu langsung mencapai langsung parinibbana, ya, tahun yang berbeda. Nah, oleh karenanya ya 3 peristiwa itulah yang kita peringati, ya, guna ya kita mengingat ya, bahwa Buddha itu sesungguhnya juga mengalami kelahiran, mengalami pencapaian dalam kehidupan yang ya pada umumnya juga ya orang harapkan begitu, ya punya capaian kehidupan ya. Tapi ya capaian yang dicapai oleh Guru Agung kita adalah capaian yang tertinggi, capaian yang mulia, dan juga akan berakhir pada kematian atau berakhir pada kemangkatan, kewafatan, yang merupakan konsekuensi alamiah dari munculnya kelahiran. Jadi meskipun seorang Buddha juga ya tidak lepas dari setelah lahir ya meninggal. Ya, tapi sebelum meninggal itu meninggalkan apa? Ya, meninggalkan hasil karya apa ya di dalam kehidupannya. Yang tidak lain adalah ya meninggalkan ajaran yang mulia, yang luhur, yang bermanfaat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk diri beliau sendiri, tetapi ya untuk banyak orang. Jadi para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya ketika kita memperingati Trisuci Waisak, ya kita selalu diingatkan kembali untuk mengingat ya, siklus dari kehidupan yang secara alamiah ya, dialami oleh semua satwa, termasuk pun ya Guru Agung kita. Setelah lahir ya akan berakhir pada kematian, tapi sebelum meninggal perlu meninggalkan karya atau capaian yang ya, bermanfaat. Ya. Nah, demikian pula kalau kita itu juga sekarang sudah lahir, ya sebelum nanti meninggal, ya berupayalah untuk melakukan hal-hal yang luhur, hal-hal yang bajik, yang bermanfaat untuk diri sendiri pun juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dengan ya minimal ya diri kita menjaga perilaku kita ya, di dalam hal-hal yang hanya perilaku-perilaku bajik ya, tidak melakukan perilaku-perilaku buruk yang menyakiti, yang ya merugikan ya, satwa lain. Nah, tidak melakukan hal itu. Juga berupayalah untuk ya, sedikit demi sedikit ya, mengembangkan batin, mengikis pengotor-pengotor batinnya ya, sesuai dengan apa yang ya, menjadi arah tujuan kita belajar ajaran Buddha dan juga yang ya, dicapai oleh Guru Agung kita. Ya, kita juga berupaya untuk ya, membersihkan batin kita sendiri masing-masing dari loba, dosa, dan moha ya, dari keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan. Ya, mengembangkan ya, Arya Tanggika Magga ya. Ya, mengembangkan 4 kebenaran Arya dan juga ya, mengembangkan Arya Tanggika Magga itu ya. Jadi berupaya dengan semaksimal mungkin ya, kita bukan hanya menjadikan Trisuci Waisak sebagai ritual yang
yang berulang-ulang ya kita peringati, kita mungkin juga rayakan dengan semarak sedemikian rupa, tetapi kita juga gunakan untuk ya refleksi diri, introspeksi diri. Sudah seberapa ya, upaya yang kita lakukan untuk melakukan penghormatan tertinggi ya, di dalam lingkup agama Buddha, di dalam lingkup ajaran Buddha kepada guru agung kita ya, sama Sang Buddha. Lebih-lebih lagi yang ya mungkin memaknai detik-detik Waisak sebagai seolah waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat berharga. Nah, sudah seberapa upaya yang dilakukan? Ya, apakah hanya sekedar menunggu waktu-waktunya itu? Ya, karena di Indonesia sendiri punya kebiasaan memperingati detik-detik. Ya, detik-detik itu waktu yang dianggap sebagai waktu di mana saat-saat ya Bodhisattva Siddhartha Gautama itu mencapai pencerahan sempurna. Jadi tidak tahu dapatnya dari mana detiknya itu. Ya, apakah dulu Buddha itu dideteksi gitu? Udah ada alatnya. Pikirannya sudah bersih gitu, detik sekian gitu. Ya, padahal sebenarnya tidak ada kepastian apa namanya detiknya itu kapan, tetapi yang hanya ada dalam referensi itu adalah pada saat jaga malam terakhir, yakni pukul 2 pagi sampai 6 pagi sebelum fajar muncul ya, dinyatakan ya beliau telah mencapai pencerahan sempurna. Jadi pada saat jaga terakhir pukul 2 pagi sampai pukul 6 pagi. Dan itulah juga asal mula ya, pergantian hari dalam penanggalan Buddhis. Jadi penanggalan Buddhis itu tidak sama seperti pergantian hari nasional atau secara Masehi. Ya, ini pukul berapa? Pukul 12 lewat 1 detik. Itu sudah ganti hari toh? Sudah ganti. Kalau sekarang hari apa? Minggu misalkan. Nah, nanti tengah malam pukul 12 lewat 1 detik, nah itu sudah hari Senin. Tapi kalau penanggalan Buddhis belum ganti hari. Tapi ganti harinya setelah besok pagi ya, fajar menyingsing atau ya matahari terbit. Ya, daun sudah terlihat hijau begitu. Tapi yang nggak disenterin juga. Ya, tapi dari matahari yang terbit begitu daunnya ya itu tanda pergantian hari dalam Buddhis. Maka kalau Anda kemarin uposatha, ya jangan jam 12 malam lewat 1 detik, wah buka, puasa, makan begitu, tengah malam. Ya, bukan pergantian harinya, bukan demikian. Tapi besok paginya, ya, setelah fajar menyingsing, Anda boleh makan baruan. Ya, boleh makan. Jadi tidak sama seperti penanggalan umum atau penanggalan Masehi. Jadi ya mesti ya diingat-ingat agar supaya nanti tidak tengah malam makan. Ya uposatha tapi tengah malam makan. Ya lewat 1 detik sudah ganti hari, ini udah Senin atau sudah hari lain sudah anda uposatha ya makan. Ya tidak demikian ya. Mesti besok harinya ya setelah fajar menyingsing. Ya, sudah fajar muncul atau matahari terbit. Ya, jadi itu adalah ya, pergantian hari dalam Buddhis. Demikian pula ini juga menjadi penanda bahwa ya, dalam penanggalan Buddhis juga berganti tahun. Ya, setelah Purnama Siddhi ini ya, besok fajar menyingsing sudah tahun baru, yakni yang ke 2570 Buddhis era
Tapi kenapa Bante ini sudah ditulis di tahun ini? Ya karena memang peringatannya hari ini. Ya, supaya terlihat di nasional, tercatat di nasional, ya sudah dicantumkan karena memang ini juga adalah hari terakhir di tahun 2569. Jadi sudah, ya besok pagi sudah ganti hari atau ganti tahun. Jadi sudah sekaligus dicantumkan supaya secara nasional ya, terlihat atau terketahui oleh umat Buddha bahwa sudah ganti tahun, ya ganti tahun Buddhis. Maka tahun barunya agama Buddha begitu, ya pada saat Trisuci Waisak ini. Ya, jadi mestinya ya dibuat, ya boleh saja dibuat semeriah, ya semeriah mungkin, ya untuk merayakan ya pergantian tahun Buddhis. Ya, jadi ya kita perlu untuk mengevaluasi diri kita, ya, seberapa ya kita sudah berkembang, sudah juga meningkat dalam pelatihan-pelatihan kita ya, di dalam ajaran Buddha. Jadi bukan hanya sekedar ya nungguin begitu waktunya, oh, detik-detik ini loh, waktu ini, momen ini. Ya seolah-olah itu sudah waktu yang paling terbaik, tetapi begitu diajak meditasi ngantuk. Pikirannya tidak tahu sedang mengembangkan baik atau tidak baik, yang penting nungguin momennya itu loh, detik-detik. Ya ini kan saat-saat Buddha mencapai pencerahan sempurna. Lah Buddha mencapai pencerahan sempurna, Anda malah tidur. Jadi yang ditungguin itu untuk dibawa tidur. Kan mestinya ya benar-benar juga kalau bisa minimal mengembangkan pikiran baik itu di detik-detik itu. Ya secara sadar, tidak justru lengah, tidak dalam kelengahan, tidak dalam ngantuk dan lain sebagainya. Tetapi kalau justru Anda nungguin momennya itu lalu malah ditinggal tidur lah, kan momen itu tersia-siakan juga. Anda nunggunya sampai sedemikian rupa lama 1 tahun cuman dipakai untuk tidur. Tapi Anda mau mengatakan itu penghormatan yang tertinggi, penghormatan yang terbaik, nunggu detik-detiknya itu loh yang paling momen, yang paling terbaik. Ya, tapi kalau Anda tidak gunakan untuk hal yang bajik, Anda kembangkan secara sadar, ya sia-sia juga. Anda nunggu momen itu tapi Anda tidak gunakan untuk melakukan penghormatan yang tertinggi. Minimal pada detik itu Anda berpikir baik secara sadar. Ya, tidak lengah, tidak sedang dalam mengantuk dan lain-lain atau berada dalam pikiran buruk gitu. Ya, karena penghormatan terbaik adalah dengan praktik yang nyata itu, yakni mengembangkan pikiran baik. Anda secara sadar, secara terketahui, ya, maka ya itu penghormatan yang terbaik Anda. Maka dari itu ya tidak menjadi soal bahwa detik-detiknya ini nanti pukul berapa ya sore ya, tapi kita mendahului hari ini pagi ini ya juga tidak menjadi soal karena memang itu hanya tata kebiasaan aja ya. Alangkah lebih baik juga ketika Anda saat ini sungguh-sungguh berpikiran baik selama upacara ini pun juga tidak menyesali nanti sore tidak ada upacara lagi begitu. Ya, Anda tetap berpikiran baik selama waktu itu, meskipun nanti sore tidak ada puja baktinya, Anda isi waktu itu untuk pikiran baik atau untuk perbuatan-perbuatan baik ya, yang juga Anda bisa wujudkan dalam tindakan nyata di masyarakat ya. Nantinya akan sesuai dengan tema yang diangkat oleh Sangga Theravada Indonesia, yang bertepatan juga dengan setengah abad Sangga kita. Sangga Theravada Indonesia genap tahun ini berusia 50 tahun ya, yakni mengangkat tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri ya. Anda juga bisa setelah mengembangkan kemuliaan dalam diri, perbuatan baik Anda kembangkan dalam diri, ya bisa Anda kembangkan dalam diri sendiri,
tapi juga bisa berobjekkan satwa lain. Anda begitu keluar dari sini, ya Anda berbuat apa di masyarakat, ya, itu adalah bentuk sumbangsih Anda kepada negeri juga. Anda dengan tidak melakukan keburukan pun Anda sebenarnya sudah bersumbangsi bagi keamanan masyarakat, ketenangan, kedamaian, juga tidak membuat ketakutan ya bagi masyarakat ataupun bagi satwa lain, ya baik binatang dan lain-lain. Anda tidak melakukan keburukan-keburukan, juga Anda ya justru misalkan mengembangkan kebajikan-kebajikan seperti rangkaian kebajikan yang sudah dilakukan ya selama SPD, juga berkesinambungan dengan ya program Kementerian Agama ya melalui Pembimas Dirjen Buddha. Ya Anda sudah melakukan penanaman pohon mungkin, atau mungkin ya fangseng, juga pemulihan pencemaran sungai dan lain-lain. Dan juga Anda mengembangkan ya bakti sosial dengan donor darah dan lain-lain, yaitu sumbangsih juga ya bagi negeri kita, ya, sehingga yang tadinya tandus ya menjadi subur kembali, oksigen kembali baik, ya, pencemaran, polusi dan lain-lain ya berkurang, kesehatan masyarakat menjadi juga ya baik karena tidak tercemar sungainya ataupun ya alamnya dan lain-lain. Demikian pula yang melestarikan ya, satwa-satwa, ya, binatang-binatang yang ya, dilepas liarkan ke alam bebas, ya, dengan demi kebahagiaan mereka, juga bisa mengurangi ya penderitaan orang lain ya dengan bakti sosial. Ya, donor darah ya bisa menolong orang-orang yang kekurangan darah, ya. Juga bisa bakti sosial dalam bentuk bantuan sosial, ya, mengurangi penderitaan orang lain ya, yang kekurangan, yang kesulitan ya memperoleh ya, kebutuhan pokoknya, ya Anda bisa sumbangsi, membantu, ya. Dan itu adalah wujud ya sumbangsi kita terhadap negeri ya untuk ya membantu ya kesejahteraan masyarakat dan juga ya saling peduli ya, satu dengan yang lainnya, sama-sama berada dalam kebahagiaan. Bahagia dirinya sendiri yang berbuat baik, mendapat kesempatan berbuat baik, juga mereka yang menerima, mereka yang sebagai penerima ya juga bahagia akibat dari ya, perbuatan baik yang kita lakukan, berobjekkan mereka yang menerima. Oleh karenanya ya apa yang sudah kita upayakan, kita kembangkan dan tentunya Anda ikuti itu ya adalah bagian dari praktik nyata kita untuk penghormatan pada guru agung kita, Buddha, sama Sang Buddha Gautama, kepada Dhamma dan juga kepada para Arya Sangga, ya, untuk ya memperingati ya Trisuci Waisak. Juga yaitu adalah bentuk sumbangsih kita kepada negeri kita tercinta Indonesia, Nusantara. Ya, semoga juga ya dapat melalui ya masa-masa yang mungkin saat ini ya tergolong krisis dan lain sebagainya. Ya, semoga dengan ya kepedulian bersama mengangkat pada baja ekonomi ya secara bersama-sama, ya kita bersumbangsi bagi negara juga dalam bentuk ya kita yang rajin-rajin bayar pajak begitu kan, sumbangsi juga kepada negara ya supaya ya dapat melalui fase-fase krisis. Jika memang fase saat ini adalah masa krisis, ya kalau kemarin waktu pandemi saja kita bisa bangkit bersama, ya mengapa masa yang sekarang tidak, karena virus bukan karena ya pandemi, ya kita tidak bisa melalui dengan kebersamaan, kita lalui dengan bahu-membahu membangun negeri kita tercinta Indonesia. Dan itu juga adalah bentuk
ya, dari kita praktik Dhamma, jika itu adalah ya bentukan kebajikan yang kita perbuat. Jadi para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yaitu adalah pesan-pesan yang bisa saya sampaikan sesuai dengan juga tema Sangga Theravada Indonesia pada tahun Kencana setengah abad Sangga Theravada Indonesia, yang nantinya juga ya akan masih ada beberapa rangkaian di tahun ini hingga hari puncaknya di tanggal, kalau tidak salah, tanggal 13 Desember ada upacara besar ya di ASBSD di Tangerang, ya, yang mana juga ya menampilkan hasil dari kumpulan pengecoran bagian rupang-rupang Buddha yang dicor di beberapa pulau di Indonesia, mewakili pulau-pulau ya, Nusantara, yang juga rupang Buddhanya itu dinamai dengan rupang Buddha Nusantara, yang nantinya akan hasil dari penggabungan rupang Buddha ya, yang dicor itu akan ditampilkan di ASBSD itu. Setelah ditampilkan di sana, upacara selesai akan disemayamkan ataupun diletakkan di wihara yang ada di kompleks dekat IKN di ibu kota Nusantara ya, di Kalimantan. Ya, jadi itu adalah ya, rangkaian kebajikan yang masih bisa diikuti. Satu momen terakhir nanti di tanggal 18 kalau tidak salah ya, 18 Juni ini ya, ada masih sesi terakhir pengecoran rupang Buddha di Wihara Dhamma Cakajaya di Jakarta Sunter. Ya, bisa Anda cari informasinya, posternya, kalau ya ingin bersumbangsih ya Anda silahkan untuk bersumbangsih untuk melakukan kebajikan besar ya, demi ya penghormatan pada Sangga Theravada Indonesia yang genap tahun ini mencapai usia 50 tahun. Nah, semoga pula apa yang menjadi kebajikan-kebajikan Anda itu ya, dapat menyokong, mendukung pencapaian pencerahan sempurna Anda sendiri masing-masing, juga bisa membawa kebahagiaan bagi semua satwa, sanak keluarga, leluhur Anda, juga mengenal Dhamma, senantiasa terlahir di alam-alam yang bahagia, hingga juga mencapai pencerahan sempurna. Selamat memperingati Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era 2026 Masehi. Semoga kita semuanya terus maju dalam Dhamma hingga akhirnya tercapai pencerahan sempurna. Saya akhiri dengan Sabbe Sata Bhavantu Sukhita Tatukan Nirodanti. Semoga semua satwa hidupnya berbahagia, terbebas secara total dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya penyerahan Amisa Puja yang mewakili umat adalah Ko Suhendra. Ya, ini adalah kebajikan bersama. Silakan mengikuti kalimat demi kalimat untuk serah terima ya Amisa Puja berikut ya Pawarana yang dipersembahkan kepada Bhikkhu Sangga ya, yang tidak memegang persembahan bersikap anjali dan mengikuti kalimat demi kalimat yang saya ucapkan. Ketika saya mengucapkan kata sadu, Anda tidak perlu mengikuti bagian itu, karena itu adalah bagian dari jawaban atas serah terima yang saya pandu sebelumnya.
Semoga bisa dimengerti. Silakan diulangi kalimat demi kalimat yang saya ucap. Bante, kami mempersembahkan Catu Pacaya kepada Biku Sangga. Semoga Bante berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami sekeluarga, sanak keluarga, leluhur kami yang telah meninggal, dan semua satwa yang ada kaitan karma ataupun yang tidak ada kaitan karma dengan kami untuk selama-lamanya. Satu. Yang ingin menyerahkan jubah sekalian. Silakan yang ingin menyerahkan jubah. Selanjutnya pelimpahan jasa oleh umat dan dilanjutkan dengan pemercikan ayat parita oleh Biku Sangga. Yakini tiba waktu